Selamat datang di Inosi Podcast, suara inspiratif dari dunia inovasi, strategi, dan kolaborasi berbasis pengetahuan. Podcast ini dipersembahkan oleh Inosi, Institut Inovasi Strategis Indonesia. Jangan lupa untuk klik subscribe, beri like, dan bagikan ke teman-teman Anda jika Anda merasa episode ini memberi manfaat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam era kecerdasan buatan, yaitu pengembangan ekosistem bisnis berbasis pengetahuan atau EB2P untuk ChatGPT Prompts. Mari kita mulai. Di tengah revolusi kecerdasan buatan yang melaju cepat, kita menyaksikan bagaimana teknologi seperti ChatGPT menjadi semakin relevan dalam dunia bisnis. Dari layanan pelanggan, penulisan konten, analisis data, hingga perencanaan strategi, penggunaan prompts atau perintah interaktif menjadi jembatan yang sangat vital antara manusia dan mesin. Namun, satu hal penting sering kali terlewat, bagaimana kita membangun sistem yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan prompts ini secara sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Disinilah konsep ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, EB2P, memainkan peran kunci. EB2P bukan sekadar struktur teknologi atau bisnis, tetapi suatu pendekatan kolaboratif dan strategis yang menyatukan aktor-aktor utama, pengembang, praktisi, peneliti, pelaku bisnis, dan pengguna akhir dalam sebuah lingkungan pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan. Dan dalam konteks ini, EB2P untuk ChatGPT Prompts adalah langkah revolusioner menuju bisnis yang lebih cerdas, efisien, dan berdaya saing tinggi. Mari kita mulai dari pondasinya. 1. Mengenali kebutuhan pasar dan peluang nyata. Segala inovasi harus berangkat dari pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan nyata. Melalui riset pasar yang sistematis, kita bisa menemukan bahwa banyak perusahaan masih bingung tentang cara memanfaatkan ChatGPT secara optimal. Mereka punya teknologi, tetapi tidak tahu bagaimana membuat prompts yang efektif. Beberapa bahkan menggunakan AI secara terbatas, hanya sebagai alat coba-coba, bukan sebagai strategi jangka panjang. Dengan mengidentifikasi tantangan seperti ini, EB2P dapat mulai membangun solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan strategis. Inilah kekuatan pendekatan berbasis pengetahuan, dimulai dari empati terhadap masalah nyata di lapangan. 2. Membangun platform kolaboratif untuk prompts. Salah satu aspek sentral dari EB2P adalah keberadaan platform kolaboratif berbasis pengetahuan. Bayangkan sebuah ruang digital tempat para praktisi berbagi prompts yang sudah diuji, menyesuaikan prompts untuk konteks spesifik, dan bahkan berdiskusi secara terbuka mengenai keberhasilan atau kegagalan penggunaan tertentu. Platform ini bukan sekadar direktori statis, melainkan ekosistem hidup, ada forum diskusi, ada webinar tentang best practices, dan ada lokakarya rutin yang mempertemukan berbagai pihak. Disinilah lahir ide-ide kreatif dan lahir prompts yang bukan hanya cerdas, tetapi benar-benar relevan dan aplikatif. 3. Standarisasi dan praktik terbaik. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia ChatGPT adalah ketidakterstandaran dalam kualitas prompts. Maka, EB2P mengambil peran untuk merumuskan pedoman yang jelas dan terstruktur. Apa itu prompt yang baik, bagaimana menyusunnya, bagaimana mengujinya, dan bagaimana mengadaptasinya untuk berbagai sektor. Misalnya, prompts untuk bidang layanan pelanggan akan berbeda dengan prompts untuk analisis data. EB2P membantu membuat dokumentasi standar dan benchmarking agar pengguna tidak perlu memulai dari nol, tetapi bisa belajar dari pengalaman kolektif. 4. Pelatihan dan sertifikasi. EB2P mendorong lahirnya prompt engineers, profesi baru yang muncul di tengah ledakan teknologi AI. Untuk mendukung ini, pelatihan dan sertifikasi menjadi penting. Program pelatihan harus berbasis kasus nyata dan diakhiri dengan uji kompetensi, bukan hanya teori. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mencetak pengguna AI, tetapi juga mencetak arsitek masa depan dalam komunikasi manusia-mesin. Sertifikasi ini nantinya bisa menjadi standar kompetensi baru di dunia kerja. 5. Penyimpanan dan repositori pengetahuan. Salah satu kekuatan utama EB2P adalah dalam membangun knowledge repository,
tempat tersimpan seluruh rekam jejak eksplorasi, pengujian, dan dokumentasi penggunaan prompts. Ini menjadi pusat pengetahuan bersama yang bisa diakses, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota ekosistem. Repositori ini bukan hanya gudang, melainkan juga pusat analisis. Data penggunaan bisa dianalisis untuk menemukan pola, jenis prompt apa yang paling efektif, di sektor apa, mengapa. Semua ini menjadi insight berharga bagi perancang strategi bisnis. 6. Kemitraan penelitian dan dunia industri. EB2P tidak akan kuat tanpa kolaborasi lintas sektor. Universitas dan lembaga riset dapat membantu menyempurnakan teori dan pendekatan, sementara perusahaan membawa kebutuhan nyata dari lapangan. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk co-creation, pengembangan prompts khusus untuk sektor tertentu seperti hukum, keuangan, atau pendidikan. Bahkan, startup dapat didorong untuk menjadikan prompts sebagai core product mereka, membuka peluang bisnis baru. 7. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap ekosistem yang sehat harus punya sistem evaluasi. EB2P menetapkan Key Performance Indicators, KPI, untuk melihat dampak penggunaan prompts. Apakah produktivitas meningkat? Apakah kepuasan pelanggan naik? Apakah waktu pengerjaan tugas menurun? Dengan data ini, ekosistem bisa terus memperbaiki prosesnya. Disinilah prinsip continuous improvement diterapkan secara nyata dan berorientasi hasil. 8. Monetisasi dan komersialisasi prompts. Dalam EB2P, prompts bukan hanya tools, tetapi aset intelektual. Dengan struktur yang tepat, prompts bisa dimonetisasi, dijual, disewakan, bahkan dilindungi hak ciptanya. Ini membuka jalan baru bagi pelaku bisnis, kreator, bahkan edukator untuk mendapatkan penghasilan dari keahlian mereka dalam merancang percakapan AI. Bayangkan marketplace prompts dengan rating, fee-at-bat, dan integrasi ke sistem backend bisnis. Inilah peluang yang sedang menanti untuk dijemput. 9. Membangun budaya berbagi pengetahuan. Di atas semua strategi teknis dan bisnis, EB2P bertumpu pada budaya. Budaya untuk berbagi, untuk belajar bersama, dan untuk bertumbuh secara kolektif. Budaya ini harus dimulai dari pimpinan organisasi, ditanamkan dalam pelatihan, dan diwujudkan dalam setiap interaksi di platform. Tanpa budaya ini, semua sistem hanya akan jadi bangunan kosong. Tapi dengan budaya yang kuat, setiap aktor dalam ekosistem akan menjadi agen perubahan. 10. Masa depan, menuju ekosistem AI yang human-centered. EB2P membawa kita menuju masa depan di mana AI bukan hanya teknologi, tetapi kolaborator manusia. ChatGPT dan prompts bukan lagi alat, tetapi sahabat berpikir, partner kerja, dan penasihat reflektif. Di masa depan, setiap organisasi akan memiliki GPT custom yang dirancang berdasarkan prompts dari tim internal, terhubung dengan database mereka, dan mampu menyarankan solusi berbasis konteks. Ini hanya bisa terjadi jika kita membangun fondasi ekosistem bisnis berbasis pengetahuan yang kuat sejak sekarang. Sahabat Inosi, kita telah menjelajahi bagaimana ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, EB2P, dapat menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekosistem AI, khususnya ChatGPT prompts. Dari riset kebutuhan, kolaborasi lintas sektor, standarisasi, hingga monetisasi, semuanya saling terkait dalam membentuk sistem yang hidup, adaptif, dan berdaya tahan. Jika Anda adalah pelaku bisnis, pendidik, pengembang, atau pemimpin organisasi, ini saatnya bergabung membangun masa depan AI yang cerdas, bermakna, dan berbasis pengetahuan. Inosi siap menjadi mitra Anda dalam pelatihan, pendampingan, dan perancangan ekosistem inovasi berbasis ChatGPT. Terima kasih telah mendengarkan Inosi Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan episode ini ke rekan-rekan Anda. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah berkarya dengan pengetahuan, strategi, dan hati.